Jemaat yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Saudaraku, ingatkah kita dengan apa yang disampaikan oleh Paulus? Demikian. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Galatia pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan yang kelima. Ya, waktunya sudah hampir tiba. Sang Juru Selamat akan segera datang. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 91 bait yang pertama, Putri Sion nyanyilah. Ibadah Minggu Advent keempat ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Persilakan duduk kembali. Saudaraku, ketika gereja saat ini menyalakan lilin yang keempat itu, menandakan bahwa kita masuki Minggu Advent yang keempat. Lilin keempat Advent yang berwarna ungu itu diberi nama Candle of Love atau Angel Candle, yang artinya lilin kasih atau lilin malaikat. Lilin ini menyimbolkan kedamaian. Lilin ini juga mengingatkan kita akan kabar yang dibawa oleh malaikat. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Memasuki Advent keempat ini, kita akan mengumuli tema penerus tahta Daud. Melalui tema ini kita diajak bersama untuk tetap meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah penggenapan janji Tuhan, bahwa Ia akan menjadi besar dan tahta Daud bapa leluhurnya akan dikaruniakan kepadanya. Dengan demikian, maka kita akan semakin sungguh di dalam menantikan kedatangannya yang kedua. Dan marilah kita panjatkan pujian bagi Tuhan melalui Kidung Jemaat 91 bait yang kedua dan yang ketiga, Putri Sion nyanyilah. Putra
Saudara-saudaraku, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh rahmat dan anugerah, saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, membawa segala kelemahan, kekurangan, bahkan dosa-dosa kami. Di minggu penantian yang keempat, Advent yang keempat ini ya Tuhan, nyata di dalam kehidupan kami. Seringkali ya Tuhan, kami hanya menantikan keinginan-keinginan kami untuk dipenuhi. Kami datang untuk memohon pengampunan ya Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk menantikan kepentingan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Kiranya kami semakin lebih mengasihi Allah dan juga sesama, yang merupakan wujud pertobatan kami itu. Inilah ya Tuhan pengakuan dosa kami, yang kami naikkan di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Jemaat terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Saudaraku, inilah berita anugerah bagi kita semua. Demikian. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita rayakan anugerah Allah ini dengan ungkapan pujian dari Kidung Jemaat 99 bait yang pertama dan yang kedua, Kita Sorga Bergema. Saudara-saudaraku, dipersilakan untuk duduk kembali, dan marilah kita kembali menghadap Tuhan, memohon Roh Kudus memimpin kita di dalam kita menerima firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Allah yang menjadi sumber hikmat dan juga pengetahuan kami, saat ini ya Tuhan, di minggu Advent yang keempat, minggu penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus dan perayaan Natal, kami akan menerima firman. Kiranya Tuhan mencurahkan kepada kami
Karunia untuk kami bisa mendengar, bisa melihat dan juga menyimpan akan firman itu. Sehingga ya Tuhan, hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, kami menyerahkan hamba-Mu yang penuh dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Biar Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memperlengkapinya. Kami siap untuk mendengar, ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Di dalam Kristus Yesus, Allah yang senantiasa kami nantikan kehadirannya. Doa ini kami naikkan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai dengan 38 yang demikian firman-Nya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya, dan dengan setia melaksanakannya. Maranatha. Saudara-saudaraku yang terkasih, Shalom. Apa kabar saudara-saudara pada hari ini, di minggu yang keempat ini? Semoga dalam keadaan tetap semangat, tetap sehat, dan juga tetap bahagia. Saudaraku yang terkasih, kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan dan kebaikannya. Kita masih dipelihara, kita masih dilindungi sampai dengan kita masuki minggu Advent yang keempat. Minggu penantian akan Natal. Minggu kedatangan, bahwa kita menanti kedatangan Yesus Kristus yang kedua.
Kita perlu dengan semangat dan juga senantiasa perlu untuk meningkatkan kualitas hidup kita dan iman kita. Saudaraku, firman Tuhan yang kita akan renungkan pada saat ini dengan satu tema, penerus tahta Daud. Penerus tahta Daud. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita mendengarkan kata tahta, apa yang ada di dalam benak saudara-saudara semua? Tahta. Tentu saja ada sebagian, mungkin malah sebagian besar, ketika mendengar kata tahta ini kaitannya dengan raja, kaitannya dengan kerajaan. Ya, tentu saja seperti itu. Bahwa ketika kita mendengar kata tahta, kita terkesan, kita membayangkan tentang raja. Wah, enak ya kehidupan raja, punya rakyat, punya harta benda, punya kegembiraan. Berkaitan dengan kerajaan, wah enak ya punya tanah yang luas, kekuasaan yang luas, hamba-hamba, pembantu-pembantu yang banyak. Apalagi kalau kita dikaitkan dengan ataupun didekatkan dengan raja. Contoh anak raja. Siapa yang gak suka ketika kita ada kaitan dengan raja? Tentu saja semua orang menyukai menjadi anak raja, menjadi saudara raja, ataupun juga bagian dari keluarga raja. Wah, jadi bagian keluarga kerajaan. Pasti di sana hidupnya senang dan terus senang, bergelimang harta kekayaan, bergelimang kegembiraan, dan mungkin kegembiraannya adalah unlimited, tidak terbatas. Sukacitanya unlimited, tidak terbatas. Orang seringkali membayangkan tentang keadaan kerajaan. Ada satu lagu populer pada zaman beberapa dekade yang lalu adalah andai aku jadi raja, dan lain sebagainya itu. Mengingatkan bagaimana orang seringkali mempunyai cita-cita menjadi anak raja. Dengan keadaan seperti itu, orang seringkali terkotori dan juga tidak baik lagi dalam pikirannya. Karena yang dipikirkan tentang anak raja, tentang kerajaan adalah hal-hal yang material, hal-hal yang hedonis, yaitu yang berkaitan dengan materi-materi, kebendaan-kebendaan dan kesenangan-kesenangan saja. Senang akan hal-hal yang menyenangkan diri, materinya banyak. Nah, orang Kristen terkadang terjebak pada hal ini, menyebut bahwa dirinya anak raja, sehingga dikatakan kalau tidak kaya, kalau tidak bersukacita, kalau tidak berlebihan, berarti Anda dalam keadaan dosa, karena Bapamu sesungguhnya adalah raja. Ya, tentu saja pemahaman yang perlu diluruskan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika di dalam kehidupan kita menghayati tentang kedatangan raja, tentang kerajaan, dan kita diangkat sebagai anak-anak raja, bukan hal-hal yang berkaitan dunia, tetapi raja yang kita nantikan adalah kerajaan surgawi, suasana surgawi. Dan itulah yang kita akan pelajari, kita gumuli pada Minggu Advent yang keempat ini. Saudaraku, melalui bacaan tadi dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai dengan 38, kita bisa melihat bagaimana narasi cerita yang ada di sana. Tuhan mengutus malaikatnya datang kepada seorang perawan yang bernama Maria. Malaikat menyampaikan pesan-pesan surgawi kepada Maria, dan di sana disampaikan dengan tuntas pesan surgawi itu. Dan malaikat memberikan kekuatan, mengatakan supaya jangan takut, karena ada hal-hal yang harus menjadi tanggung jawab dan juga harus dilakukan oleh Maria.
Dan Maria di akhir narasi bacaan kita, jadilah padaku, karena aku ini adalah hamba Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari sini sesungguhnya kita diarahkan bahwa melalui tema penerus tahta Daud yang kita nantikan, Yesus yang kita nantikan adalah Raja sejati. Dialah yang punya kekuasaan, dan kerajaannya jangan dibayangkan sebagai kerajaan dunia, tetapi kerajaan surgawi yang mempunyai misi besar, yaitu penyelamatan kepada manusia. Karena manusia sudah terlilit dan juga sudah begitu pekat akan dosa-dosanya. Ingat janji induk ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah berfirman, melalui keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Dan saat ini sesungguhnya kita diingatkan kembali bahwa Allah datang menjadi Raja, penerus tahta Daud, Raja surgawi, Raja damai, yang akan memberikan keselamatan kepada kita. Ingat saudaraku, kita punya Raja yang sejati. Dia Raja surgawi. Lalu yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan bagaimana Sang Raja damai itu sudah dekat. Dia sudah di depan pintu. Sudah siapkah kita menyambut kedatangannya? Sudahkah siap kita untuk kita tidak takut? Malaikat Tuhan mengatakan jangan takut. Allah juga mengatakan kepada kita jangan takut. Dan di dalam hati kita marilah kita bersuara dan juga menanggapi seperti kata Maria di dalam ayat ke-38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Apa maksud perkataan Maria ini? Saudaraku, perkataan Maria dapat kita pahami, dapat kita mengerti, yaitu kesiapsiagaan, kesiapsetiaan Maria untuk menyambut dan juga untuk menjadi alat Tuhan. Dan kita dikehendaki Tuhan juga siap untuk menyambut. Kita dikehendaki Tuhan untuk siap menjalankan misi Allah yang besar, yaitu keselamatan manusia ini. Oleh karenanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti Maria, kita diingatkan kembali untuk siap sedia supaya misi Allah akan keselamatan itu nyata adanya. Bukan kehendak-kehendak kita, bukan keinginan kita, tetapi keinginan yang dari atau kehendak yang dari Tuhan. Saudaraku, di minggu Advent yang keempat ini, marilah saat ini kita sudah melewatinya. Sang Raja Damai sudah di depan pintu. Dia Raja sejati. Mari kita sambut dengan hati yang terbuka, dengan hati yang penuh kesiapsiagaan kita untuk menjalani misi Allah, mendatangkan damai sejahtera bagi dunia ini. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Haleluya. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama umat percaya di seluruh muka bumi ini kita memperbarui, menguatkan kembali pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Kita menyatukan hati di dalam doa sahabat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh rahmat, Allah yang maha pemurah, Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini ya Tuhan, di tengah syukur kami oleh karena perlindungan dan penyertaan Tuhan, kami mendoakan akan kondisi-kondisi yang ada di bangsa dan daerah kami, juga gereja kami ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan akan kondisi bangsa negara kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati pemimpin bangsa kami, sehingga pemimpin bangsa kami senantiasa berkarya dan juga bekerja dengan penuh kesungguhan dan juga penuh dengan kebaikan hati, sehingga kondisi bangsa kami semakin penuh dengan persatuan dan kesatuan. Ya Tuhan, jauhkan bangsa ini dari segala ancaman perpecahan. Jauhkan bangsa ini ya Tuhan dari segala terorisme, aksi anarkisme, dan juga kepentingan-kepentingan kelompok dan golongannya sendiri. Ya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa menjagai bangsa kami di akhir tahun ini, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan dan juga agenda-agenda yang ada. Kami ingin ya Tuhan, masalah COVID-19 berlalu daripada kami. Oleh karenanya ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan ketegasan dan juga kemampuan kepada pemimpin bangsa kami untuk mengupayakan supaya bangsa negara kami benar-benar disiplin akan protokol kesehatan yang ada. Bapak, kami juga menyerahkan akan kondisi keamanan, ketertiban yang ada di minggu-minggu saat ini, di mana umat-Mu yang akan merayakan Natal di dalam ibadah-ibadah. Kiranya Tuhan juga memampukan kami untuk kami rendah hati, untuk kami memaknai di dalam kami bersama-sama menyambut dan juga mengadakan ibadah itu, sehingga kami juga menjadi teladan bagi saudara-saudara kami di dalam kami mengekspresikan iman itu. Kami menyerahkan akan pemerintah Kabupaten Purbalingga ya Tuhan, yang juga masih terdampak akan keadaan COVID-19. Tuhan yang memampukan dan menyertai pemimpin di Kabupaten Purbalingga. Ya Bapa, kami menyerahkan akan tenaga-tenaga kesehatan yang turut di dalam melakukan upaya pencegahan dan juga pengobatan. Banyak sekali tenaga kesehatan yang terpapar oleh virus ini. Ya Tuhan, beri ketabahan, beri kesembuhan kepada mereka. Kami juga mendoakan akan saudara-saudara kami yang telah terpapar dan menderita oleh karena COVID-19 ini. Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan. Kami rindu ya Tuhan, bangsa kami, daerah kami bebas dari keadaan ketidaknyamanan ini dan pembatasan ini. Bapak, kami juga mendoakan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Lindungilah kami ya Tuhan, sertailah kami ya Tuhan, dan mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi lilin-lilin yang terang di tengah kegelapan kehidupan bersama saat ini. Mampukan kami bersabar, mampukan kami mengendalikan diri, dan mampukan kami untuk menjaga akan perbuatan-perbuatan kami. GKJ Penaruban ya Tuhan, Tuhan sertai, Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang adiusul, keluarga kami, anak-anak kami, para pemuda, kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa. Jadikan kami semua menjadi alat-alat yang menyatakan damai sejahtera Kristus. Mendoakan akan majelis gereja, akan komisi, kiranya Tuhan yang memberkatinya. Kami juga mengaturkan persembahan ya Tuhan, baik persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan perpuluhan, dan persembahan-persembahan yang lain, yang nanti kami akan serahkan ke bendahara majelis. Tuhan yang menyucikan, Tuhan yang memberkati. Saudara kami yang mengelola, yang membelanjakan, Tuhan memberikan
perlindungan dan penyertaan. Inilah doa-doa syafaat kami ya Tuhan, yang kami naikkan dengan kami melandaskan doa yang wajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 426, bait yang pertama dan yang kedua, kita harus membawa berita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, undurlah dan kembalilah di dalam kehidupan saudara-saudara. Lanjutkanlah ibadah saudara-saudara di dalam kehidupan sehari-hari dengan tetap mengingat firman-Nya. Yesus Kristus adalah Raja yang sejati, dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.